Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Baik, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, bagian pertama dari materi ini berjudul kebutuhan akan sistem manajemen kinerja baru. Jadi ini globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Ya, ada AFTA, ada APEC, ada NAFTA, ada GATT. Kemudian perubahan lingkungan, hubungan ekonomi, iptek, budaya. Kemudian menuju ke perubahan strategi dunia usaha, visi dan misi baru, dan manajemen baru. Nah, ini menuju atau mengarah ke manajemen kinerja baru, alat untuk mengomunikasikan, alat untuk mengomunikasikan tujuan dan pencapaian. Berikutnya, menjamin bahwa perusahaan menggunakan sumber daya secara efisien. Kemudian fokus pada perbaikan berkelanjutan, continuous improvement ya Mas dan Mbak. Kemudian panduan yang kritis untuk evaluasi efektivitas organisasi. Oke, manajemen kinerja adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan, kinerja tim, dan organisasi. Proses ini dilakukan bersama antara manajer dan pegawai. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan evolusi sistem pengukuran kinerja. Tahap pertama, pengukuran kinerja berorientasi pada cost accounting yang datanya diambil dari masa lampau. Adapun beberapa indikator kinerja yang penting merupakan indikator finansial, X profit dan ROI. Kemudian yang berikutnya tahap kedua, pengukuran kinerja yang terintegrasi yang mampu memperbaiki kelemahan dari pengukuran kinerja tradisional, yaitu pendekatan finansial dan non-finansial. Oke, ini contoh pendekatan input proses output. Jadi kalau di slide ini inputnya ada grass, grain, dan water. Kemudian ini the cow as a system, jadi sapi adalah sebuah sistem. Outputnya milk, susu ya Mas dan Mbak sekalian. Nah, ini contoh yang lain. Inputnya faculty, students, buildings. Saya ulangi lagi. Inputnya ada faculty, ada students, ada buildings, ada books, ada computers, ada money, etc. ya, Mas dan Mbak. Kemudian college as a system. Jadi ada di sini di bagian tengah ini ada classes, ada study, ada tes gitu ya. Kemudian ada extracurricular dan ada internship. Nah, outputnya ada graduates, inputs for business. Ya, di bagian bawah ini ada feedback loop. Ya, loop feedback ya. Loop itu apa ya? Ya, perulangan gitu ya. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Oke, pendekatan pengukuran kinerja organisasi, pencapaian hasil, outcome organisasi. Kinerja proses, kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Oke, kinerja individu merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Oke, ini variabel kinerja. Jadi ada dua kolom ya di tabel ini Mas dan Mbak. Kolom pertama variabel, yang kolom kedua aspek. Jadi untuk variabel keluaran organisasi, aspeknya ada finansial, ada non finansial. Kemudian untuk variabel yang proses internal ada inovasi,
ada proses operasi, ada pemasaran, dan ada pelayanan purna jual ya Mas dan Mbak sekalian. Kemudian untuk variabel kemampuan sumber daya, ada sumber daya insani aspeknya ya. Ada sumber daya insani, ada sumber daya teknologi, dan ada sumber daya organisasi Mas dan Mbak. Oke, ini aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja individu menurut Tesler di tahun 2003. Ada kualitas kerja, ada produktivitas, kuantitas. Kemudian ada yang ketiga pengetahuan, yang keempat keterpercayaan, yang kelima ketersediaan atau ketepatan waktu, yang keenam ada kebebasan. Menurut Mangkunegara di tahun 2007 menggunakan 4 aspek untuk mengukur kinerja individu. Ya, saya ulangi. Mangkunegara di tahun 2007 menggunakan 4 aspek untuk mengukur kinerja individu. Oke, yang pertama kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, yang ketiga dapat tidaknya diandalkan, yang keempat sikap. Oke, ini hubungan tugas individu dengan tujuan organisasi. Jadi ini sepertinya ya tingkatan value, nilai gitu ya, tingkatan nilai gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Jadi yang ini values, nilai-nilai. Oke, nilai-nilai ini ada individual task, ada departmental goals, kemudian division goals, kemudian organizational goals, kemudian mission, dan yang paling ujung atas adalah vision. Ya, tentunya visi dari organisasi ya Mas dan Mbak ya. Oke, saya ingin menekankan bagian ini ya untuk perkuliahan kali ini Mas dan Mbak sekalian. Jadi ini model sistem pengukuran kinerja baru. Jadi ada SMART. Ini menurut Cross dan Link di tahun 1988. Kemudian ini Performance Measurement Matrix atau PMM menurut Kagan et al. Di tahun 1989. Kemudian ada Balance Scorecard atau BSC. Ya, ini menurut Kaplan dan Norton tahun 1992. Kemudian ada Quantum Performance Measurement Model atau QPMM di tahun 1993. Kemudian ada Integrated Dynamic PMS, ya, ini menurut Galayani et al. Di tahun 1997. Kemudian ada Integrated Performance Measurement System menurut Pitici et al. Di tahun 1997. Kemudian ada Performance Prism menurut Neely and Adam di tahun 1999. Dan ada ISO series, kemudian etc. Oke, pengukuran yang banyak digunakan paling terkenal adalah BSC, Balance Scorecard. Hal ini disebabkan BSC hanya menyediakan kerangka yang sederhana yang mudah diaplikasikan, yaitu hanya terdiri dari 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, kemudian pembelajaran dan pertumbuhan. Oke, ini ya balance scorecard dari Kaplan di tahun 1992. Jadi kalau di sini ada 4 aspek yang 4 kotak di luar. Ada financial, ada internal business process, internal business processes, kemudian learning and growth, kemudian ada customer ya. Untuk yang financial, to succeed financially, how should we appeal to our shareholders. Kemudian untuk yang internal business processes, to satisfy our shareholders and customers, what business processes must we excel at. Kemudian learning and growth ya, jadi penjelasannya to achieve
our vision, how will we sustain our ability to change and improve. Kemudian di kotak customer, to achieve our vision, how should we appear to our customers. Jadi untuk masing-masing kotak ada 4 komponen gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Ada objectives, ada measures, ada targets, ada initiatives gitu ya, Mas dan Mbak. Nah, yang di tengah ini, kotak di tengah adalah vision and strategi. Ini ya mempengaruhi 4 kotak di sekelilingnya ya, Mas dan Mbak. Oke. Masuk ke pembahasan terkait dengan penelitian manajemen kinerja. Ya, ini metode penelitian manajemen kinerja. Pada dasarnya, metode penelitian manajemen kinerja tidak jauh berbeda dari penelitian manajemen bisnis lainnya. Jadi ada poin metode atau teknik yang biasa diterapkan adalah survei, wawancara, observasi, eksperimen, analisis kualitatif, analisis kuantitatif. Tipe penelitian ya ada 2 di sini. Penelitian dasar basic research ditujukan untuk memperluas batas ilmu pengetahuan dengan cara memverifikasi atau menyanggah keterterimaan acceptability sebuah teori atau untuk berusaha menggali lebih banyak informasi tentang sebuah konsep. Contohnya silakan dibaca sendiri. Kemudian yang berikutnya, penelitian terapan applied research difokuskan pada pemecahan masalah atau situasi dalam kehidupan nyata dengan tujuan untuk mengidentifikasi alternatif cara pemecahannya. Contohnya ini silakan dibaca sendiri ya, Mas dan Mbak. Oke, sains dan metode sains. Sains telah didefinisikan sebagai pendekatan metodologis dan sistematis untuk mengakuisisi pengetahuan baru. Kemudian metode sains atau metode ilmiah yang sudah berkembang sejak abad ke-13 berkaitan erat dengan perangkat alat, teknik, dan prosedur yang digunakan. Penelitian dasar, basic atau terapan, applied, untuk menganalisis dan memahami sejumlah fenomena atau membuktikan atau menyanggah sebuah konsep. Oke, ya ini esensi metode sains. Ada karakteristik metode sains, ya objektivitas, analisis, sistematis, ada penginterpretasian hasil secara logis. Kemudian elemen metode sains ada pendekatan empiris, observasi, pertanyaan, hipotesis, eksperimen, analisis, simpulan, dan replikasi. Oke, ya di pojok kiri bawah ini ada penelitian dasar, penelitian terapan. Ya, ini masuk ke kotak metode sains dan menuju ke, kalau yang penelitian dasar menuju ke konsep umum. Kalau yang penelitian terapan ini menuju ke informasi atau idea untuk alternatif perangkat tindakan. Oke. Ini terkait dengan kapan penelitian manajemen kinerja harus dilakukan. Jadi ini kayak flowchart ya, Mas dan Mbak ya. Jadi mulai dari apa tersedia waktu yang memadai. Jika tidak ya jangan melakukan penelitian. Kalau iya, masuk ke apakah informasi yang dibutuhkan tersedia. Kalau tidak, jawabannya adalah jangan melakukan penelitian. Kalau iya, apakah putusan yang akan diambil sangat krusial? Ya, kalau iya, masuk ke apakah putusan yang akan diambil sangat krusial? Jika jawabannya tidak, maka jangan melakukan penelitian. Jika jawabannya iya, maka masuk ke apakah manfaat penelitian lebih besar daripada biayanya? Jika jawabannya adalah tidak, jangan melakukan penelitian. Dan jika jawabannya adalah ya, maka lakukan penelitian. Seperti itu ya cara bacanya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini kerangka bangun penelitian manajemen kinerja ya Mas dan Mbak. Jadi, kita dari bawah dulu. Jadi, kalau ini data, kemudian menuju ke informasi, ke pengetahuan. Nah, kalau data ini apa ya? Di sampingnya pengukuran fenomena seperti statistik kinerja karyawan bagian tertentu, informasi. Di sampingnya penentuan hubungan antar data dengan tujuan untuk memfasilitasi pemahaman sebuah fenomena.
hubungannya, dan pembuatan putusan. Kemudian yang pengetahuan, di sampingnya perpaduan informasi, pengalaman, dan wawasan yang menyediakan kerangka kerja yang dapat berpikir, dievaluasi ketika menilai informasi baru atau mengevaluasi situasi yang relevan. Oke, baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata dan juga konsep-konsep yang salah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf kalau ada, sekali lagi ya, kalau ada kata-kata dan juga konsep-konsep yang salah. Kita jumpa lagi insya Allah di next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.